Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas grup-grup musik yang bisa dibilang meniru habis-habisan atau bahkan berutang kreativitas pada musisi lain. Nomor 10, Hinder. Di awal tahun 2000-an, Hinder muncul sebagai bagian dari gelombang baru musik rock modern. Suara mereka yang keras sangat cocok disandingkan dengan band-band post-grunge lainnya. Meskipun bisa saja dibandingkan dengan beberapa grup dari era 90-an, banyak yang mengatakan Hinder tidak bisa lepas dari bayang-bayang Nickelback. Perbandingan itu mungkin terdengar kurang menyenangkan, apalagi kalau lagu-lagu mereka dianggap kurang original dan terlalu aman. Gaya mereka memang familiar, dan Hinder juga sempat tur bersama Nickelback. Band lain yang sering disebut dalam satu napas dengan mereka adalah Creed. Ketiganya memang punya ciri khas serupa, vokalis dengan suara berat dan aransemen gitar yang berat pula. Nomor 9, The Knickerbockers. Tidak mengherankan kalau The Beatles menjadi pengaruh besar bagi banyak musisi di era 1960-an. Salah satunya adalah band yang kini jarang disebut, The Knickerbockers. Dari sisi gaya pop rock dan cara bernyanyi, lagu mereka, Lies, terdengar sangat mirip dengan I Want to Hold Your Hand. Invasi musik Inggris jelas memberikan pengaruh besar, dan keberhasilan singkat band ini bisa jadi disebabkan oleh tren tersebut. Sayangnya, mereka tidak bisa mempertahankan kesuksesan secara komersial. Formasi awal band ini bubar sebelum memasuki awal tahun 1970-an dengan para personel memilih jalannya masing-masing. Band asal New Jersey ini mungkin paling diingat sebagai bayangan dari kejayaan band asal Liverpool. Nomor 8, Wolfmother. Muncul di era 2000-an, band ini langsung tampil dengan energi yang membara. Lagu-lagu mereka seperti Woman jelas terinspirasi dari para legenda hard rock. Beberapa orang menyebut kemiripannya dengan Led Zeppelin, tapi semangat mereka juga mengingatkan pada Black Sabbath. Suara sang vokalis Andrew Stockdale punya kemiripan dengan Ozzy Osbourne, tinggi, nyaring, dan penuh semangat khas metal. Stockdale sendiri pernah menyebut Tony Iommi sebagai salah satu gitaris favoritnya. Kalau Black Sabbath diubah menjadi band pesta yang liar, mungkin hasilnya akan terdengar seperti Wolfmother. Mereka cukup piawai membawa nuansa klasik ke dalam lagu-lagu modern. Nomor 7, Jet. Kecuali kamu penggemar berat, kemungkinan besar kamu mengenal band ini lewat satu lagu hits mereka, Are You Gonna Be My Girl? Lagunya memang catchy, tapi tidak bisa dipungkiri kalau nadanya mirip dengan salah satu lagu Iggy Pop.
Personel band seperti Nick Sester pernah bilang kalau lagunya terinspirasi dari gaya Motown, tapi banyak yang merasa Lust for Life-nya Iggy Pop punya kemiripan yang kuat. Tidak hanya itu, Z juga hampir punya koneksi resmi dengan AC/DC. Sester bahkan pernah ikut audisi untuk menggantikan Brian Johnson. Riff dan irama mereka memang terasa seperti berasal dari dekade yang berbeda, membuat Z digemari baik oleh pendengar baru maupun penggemar musik lawas. Nomor 6, The Struts. Melihat penampilan band ini saja, kamu pasti langsung teringat pada gaya bintang rock zaman dulu. Begitu mereka mulai main, pengaruh glam rock dan hard rock langsung terasa. Termasuk juga sedikit penghormatan untuk Queen yang legendaris. Lewat lagu seperti Could Have Been Me, kamu bisa merasakan warisan panjang musik Inggris. Mereka membawa semangat yang energik dan cocok untuk konser besar. Sang vokalis Luke Spiller bahkan sekilas mirip dengan Freddie Mercury di era 1970-an. Dengan gaya dan nuansa vintage, The Struts menawarkan versi rock yang penuh warna dan menyenangkan. Mereka bahkan pernah mengcover lagu klasik seperti We Will Rock You. Nomor 5, Airborne. Begitu mendengar lagu mereka, kamu langsung tahu kalau band asal Australia ini mencintai sejarah musik rock dan metal. Kamu juga bisa merasakan sentuhan dari sesama musisi tanah air mereka. Lagu seperti Running Wild terdengar seperti meneruskan semangat dari Highway to Hell. Pengaruh musik dari era 70-an dan 80-an sangat terasa dalam album mereka, mulai dari No Gods, No Glory hingga Bone Shaker. Dalam beberapa lagu, pendengar mungkin bisa menangkap gaya permainan gitar ala Angus Young. Mungkin terasa kurang adil membandingkan mereka dengan ikon besar Australia, tetapi tetap saja disebut dengan kalimat yang sama dengan AC/DC bukanlah hal yang buruk. Nomor 4, Creed. Saat Creed muncul di dunia musik, mereka seolah mengisi kekosongan setelah satu dekade penuh rilisan alternatif. Musik mereka penuh dengan gitar yang fuzzy dan vokal yang sangat khas. Mendengar suara Scott Stapp mengalun, kamu mungkin langsung teringat pada Eddie Vedder. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa sebagian kesuksesan mereka dipengaruhi oleh band seperti Pearl Jam. Perbandingan ini memang sering muncul meskipun jarang sekali nama Creed lebih unggul dalam diskusi. Bahkan salah satu rekan Stapp pernah melontarkan kritik terhadap Vedder di media meskipun keduanya tidak pernah benar-benar bersiteru. Dari sisi pendengar, kemiripan mereka memang sulit untuk diabaikan. Nomor 3, Kingdom Come. Sebelum munculnya Greta Van Fleet, sudah ada band yang lebih dulu dikritik karena terlalu mirip dengan Led Zeppelin, yaitu Kingdom Come.
Band asal Jerman ini merilis album debut self-titled mereka pada tahun 1988. Kalau didengar lebih dalam, memang terasa ada koneksi dengan band legendaris asal Inggris itu. Musik mereka bisa dibilang gabungan dari nuansa Zeppelin dengan sentuhan hard rock khas era 80-an. Sayangnya, mereka tidak mampu mempertahankan kesuksesan tersebut. Setelah mendengar lagu seperti What Love Can Be, sulit rasanya untuk membantah kemiripan mereka. Vokal Lenny Wolf terdengar seperti versi muda dari Robert Plant, terutama saat menyanyikan lagu-lagu anthem dan ballad. Nomor 2, Greta Van Fleet. Kalau kamu menyukai musik rock klasik, Greta Van Fleet pasti terasa seperti suguhan nostalgia. Tapi mereka juga terdengar sangat mirip dengan satu band legendaris tertentu. Dengarkan saja lagu seperti Highway Tune, teriakan vokalnya langsung mengingatkan pada gaya khas dari band tersebut. Menyebut Led Zeppelin sebagai pengaruh mungkin terasa seperti meremehkan kenyataannya. Tapi harus diakui Greta Van Fleet punya kualitas produksi yang bagus dan mampu meniru nuansa musik Zeppelin dengan sangat akurat. Walaupun mereka menuai reaksi yang beragam, terutama dari mereka yang menyebut Greta Van Fleet hanya sekedar band cover yang dibungkus ulang, kemampuan mereka dalam menciptakan hook dan groove yang catchy tetap patut diapresiasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Led Zeppelin. Banyak musisi yang meniru mereka, tapi Led Zeppelin sendiri sebenarnya bukan konsep yang benar-benar original. Mereka menggabungkan banyak pengaruh dari sejarah musik blues dan rock. Kalau mereka tidak sedang membawakan lagu milik musisi legendaris, seringkali mereka justru terlalu dekat dengan karya orang lain. Lagu klasik mereka, Stairway to Heaven, bahkan pernah jadi bahan sengketa plagiarisme. Meski akhirnya mereka memenangkan kasus tersebut, para personel band ini tidak pernah menyangkal seberapa besar inspirasi yang mereka ambil dari musisi lain. Bahkan penulis lagu Will Dixon akhirnya mendapat kredit di lagu Whole Lotta Love setelah tuntutan hukum. Zeppelin bisa dibilang contoh nyata bagaimana karya dari generasi sebelumnya bisa diolah ulang dan dijadikan kesuksesan internasional. Apakah kami melewatkan band lain yang juga terinspirasi terlalu dalam dari musisi lain? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.